Jadi, ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang hendak kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan spirit yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Spirit yang ada di sana adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. 25 tahun yang lalu ketika kita memperjuangkan reformasi, pada saat itu kita berada di dalam suasana ketertekanan. Ekonominya tertekan, kebebasannya tertekan. Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkannya. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan, dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan. Jadi kita yang berada di sini adalah kita yang punya aspirasi, dan kita menuntut agar ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di Republik ini. Dan ini juga artinya kepastian kepada mereka yang berusaha. Bayangkan, bila kita tidak memberikan kesetaraan itu, mereka yang di dunia usaha pun mengalami kekhawatiran, mengalami serba ketidakpastian. Ketika sebuah pemerintahan bertugas, dia harus memberikan kesetaraan kepada semua pelaku usaha. Jangan sampai pelaku usaha yang dianggap teman diberi fasilitas, pelaku usaha yang bukan teman tidak diberikan fasilitas. Dan persoalan mafia ini yang tadi saya sampaikan, itu sering sudah masuk ke dalam proses. Saya beri contoh. Ketika kami bertugas di Jakarta, ini salah satu ketidakpastian yang harus kita bereskan. Setiap tahun kita selalu meributkan soal UMP, upah minimal provinsi. Dan di DKI Jakarta, upah yang biasanya naik rata-rata 8% karena kondisi perekonomian turun. Tapi di tahun 2021 kemarin, untuk upah tahun 2022, mendadak peraturannya diubah. Peraturan yang biasanya kalau kita terapkan memberikan kenaikan UMP yang masuk akal, kemarin UMP-nya angkanya itu amat rendah. Kalau tidak salah sekitar Rp37.000 kenaikannya. Pada waktu itu saya katakan, tidak mungkin di Jakarta naik upah nilainya Rp37.000. 37 itu bukan angka yang layak untuk pekerja di Jakarta. Karena itu kemudian saya sampaikan kepada pemerintah, waktu itu Kementerian Tenaga Kerja. Saya sampaikan bahwa yang layak di Jakarta, kenaikan itu menggunakan formula yang lama. Jangan formulanya digonta-ganti. Dan inilah yang disebut sebagai mafia tentang pengupahan yang ada di Indonesia. Tidak boleh kita biarkan. Kami memilih untuk mengambil sikap yang berbeda. Dan ketika memilih sikap berbeda, tentu kita menyadari bagaimana landasan hukumnya. Tapi yang menarik, para pengusaha protes waktu itu. Saya undang pengusahanya ke Balai Kota. 50 pembayar pajak terbesar saya undang. Ketika saya undang, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah menjadi 50 pembayar pajak terbesar.
Bapak Ibu lihat, kita semua nih sekarang berkumpul di Balai Kota. Jaraknya hanya 1 kilometer dari Gedung Pancasila, tempat konstitusi kita disusun. Tempat persiapan kemerdekaan kita disiapkan. Pada waktu itu mereka yang berkumpul adalah orang-orang yang makmur, orang-orang yang terdidik. Tapi mereka memilih mendirikan sebuah negeri yang prinsipnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang di sini, yang kumpul di sini, Bapak Ibu, saya ingin tanya. 40 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? 50 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? Kita semua 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu bukan siapa-siapa. Republik ini sudah memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian menjadi 50 pembayar pajak terbesar karena Republik ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang berikan kesempatan pada para pekerja untuk mereka bisa mendapatkan kesetaraan masa depan. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkannya? Ini soal kita bergiliran masing-masing memberikan kesempatan. Dan ketika kita mengirimkan pesan kesetaraan itu yang menarik. Para pengusaha itu setelah ngobrol pulang dan mereka bilang, Pak Gub, kami setuju dengan prinsip yang Bapak pegang. Kita sama-sama bergerak untuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang nilai-nilai, maka semua akan terpanggil. Itulah sebabnya hari ini kita berjuang, karena kita membawa nilai-nilai dan kita ingin memanggil semuanya untuk berjuang bersama kita. Nilainya nilai keadilan, nilainya nilai kesetaraan. Dan itulah yang kemudian membuat kita semua yakin, bila ini kita kerjakan, insya Allah Indonesia akan lebih baik. Indonesia akan lebih makmur.